Yo 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 yo, balik lagi bersama gua Marbons Channel. Oke guys, balik lagi sama gue. Udah 2 minggu atau semingguan lebih lah gua nggak ada keluarin konten. Hari ini gua rasa gue mesti keluarin konten karena sudah terjadi demo para buruh dan pekerja seluruh Indonesia menuntut supaya dibatalkan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR. Sebelum gue bahas lebih lanjut lagi, kita ngopi dulu yuk. Karena gue bikin video ini kan pagi-pagi, jadi sambil ngopi enak, oke? Kita ini kan lagi menghadapi COVID ya, otomatis semua masyarakat dipaksa atau disuruh untuk kerja dari rumah, work from home. Malah di Jakarta diberlakukan PSBB. Sekarang ditambah lagi rancangan undang-undang Cipta Kerja. Indonesia ini mau dibawa kemana? Di sini gue mau ngebahas tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja, dimana poin-poinnya banyak yang tidak pro dengan rakyat atau tidak pro dengan buruh dan pekerja. Jadi di sosial media itu banyak yang beredar, poin-poinnya itu banyak yang tidak mendukung rakyat atau yang tidak mendukung buruh dan pekerja. Beberapa akun Instagram orang-orang terkenal atau orang-orang DPR banyak yang bilang semua yang beredar di sosial media itu hoax. Jadi semua surat-surat tentang keputusan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang beredar di sosial media itu semua hoax. Pertanyaannya ialah, sudahkah DPR itu mengklarifikasi kalau memang benar-benar itu hoax? Kan simple, hoax dilawan klarifikasi atau ditepis dengan klarifikasi dengan membuktikan atau mengeluarkan surat yang sah atau yang resmi. Simple. Kalau memang semuanya itu hoax yang beredar, tinggal dilawan aja, tinggal dikasih tahu, enggak loh, ini yang bener tuh kayak begini.
Yang benar tuh A, B, C, D, E, E. Kalau memang kalian bisa membuat rancangan undang-undang cipta kerja buat masyarakat atau buat para pekerja dan buruh, satu tantangan nih. Bisa nggak kalian bikin rancangan undang-undang buat para korupsi? Misalnya, satu, mereka yang korupsi dengan nominal 1 juta sampai 190 juta, hukumannya 25 tahun penjara. Di B, 990 juta sampai ke atas, hukumannya seumur hidup. C, 1 miliar sampai ke atas, hukumannya mati. Bisa nggak kalian bikin kayak begitu? Sebuah tantangan buat kalian. Bisa nggak orang-orang DPR bikin rancangan undang-undang buat korupsi? Jika kalian bisa bikin itu, kami hormat sama kalian. Bahwa kalian benar-benar wakil rakyat. Kalau kalian bisa memang mengeluarkan rancangan undang-undang korupsi seperti yang tadi saya bilang, contoh yang kayak tadi, come on, keluarkanlah. Kenapa nggak bisa? Kalian bisa bikin rancangan undang-undang buat buruh dan pekerja, tapi kalian nggak bisa bikin rancangan undang-undang yang buat kalian sendiri. Atau buat yang setiap orang yang melakukan korupsi. Kenapa? Ada apa di sini? Jadi poinnya ialah saya bikin konten ini supaya kalian para wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kalian bisa bikin undang-undang cipta kerja, kalian pasti bisa bikin undang-undang untuk para koruptor atau untuk menanggulangi korupsi di negara ini. Jangan cuma orang narkobaan aja yang dihukum mati atau bandar-bandar yang dihukum mati. Korupsi sama jahatnya dengan narkoba kok. Karena korupsi apa? Merampok uang rakyat. Kalau kalian memang bisa bikin rancangan undang-undang itu, hormat buat kalian. Bahwa kalian pantas duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kalau kalian cuma bisa bikin rancangan undang-undang buat kaum di bawah kalian, rakyat yang akan menilai kalian kok. Kalian layak apa enggak duduk di DPR itu. Sudah beberapa hari ini banyak yang demo. Jangan sampai terjadi chaos saja nantinya. Kalau semua buruh, semua pekerja dari seluruh Indonesia datang ke Dewan Perwakilan Rakyat atau ke gedung DPR, MPR, nggak tahu apa yang terjadi kan? Seharusnya Pak Jokowi sebagai presiden kita seharusnya tidak menyetujui dengan poin-poin yang ada di atas atau dengan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Karena Pak Presiden Jokowi ini kan dipilih kebanyakan dari warga rakyat jelata. Beliau bisa menang dalam suara pemilu karena kebanyakan rakyat jelata atau rakyat di bawah ini milih Pak Jokowi yang memberikan mandat supaya Pak Jokowi bisa memimpin warga negara Indonesia ini dengan sejahtera. Tapi kenapa Pak Jokowi bisa menandatangani atau menyetujui rancangan undang-undang ini? Balik lagi ya, kalau memang itu hoax, ditepislah dengan pernyataan, dengan bukti surat atau bukti keputusan
yang ada yang sah, supaya warganya tidak chaos jadinya nantinya. Poin gue di sini ialah membicarakan apa yang sudah terjadi di Jakarta atau di Indonesia ini tentang penolakan aksi mereka untuk menolak rancangan undang-undang cipta kerja ini. Buat kalian yang pertama kali datang mampir ke channel gua, terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe-nya, dan jangan lupa di like, di share, dan di klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari video gua selanjutnya. Oke, sampai jumpa.